mayoritas Indonesia ini madhab Syafi'i, ikut madhab Syafi'i radhiyallahu an, yang mana sudah pada kurang ajar habaib Alawi itu jadi menyepelekan imam-imam kita. Jadi Imam Hanafi nggak ada apa-apanya, Imam Maliki nggak ada apa-apanya, Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya, Imam Hambali nggak ada apa-apanya. Terus sampai berkembang ulama Indonesia anjing, ya, masyarakat pesek kayak celengan Semar, sampai negara istananya dibilang istana iblis, sampai presiden bapak ujung tombak kita digoblok-goblokan, bapak TNI Polri dibodoh-bodohkan, semuanya dibilang jelek. Jadi mereka terbaik karena merasa mengaku cucunya Nabi, hebat sekali, alhamdulillah. Kita yakin kalau secara ajaran pondok pesantren, apalagi pendidikan Pak ya, kita ini kalau dibilang jelek sama saudara, sama tetangga, atau dari Sabang sampai Merauke, saya yakin sama-sama jiwa pemaaf. Tapi kalau sudah imigran yang datang yang tidak bisa berterima kasih, tentu kalau sudah keterlaluan kita marah. Apa jelas langkah-langkah mereka, langkah-langkah penjajah ini yang paling berbahaya. Kapan hari Pak Munci menyampaikan makalah Imam Syafi'i radhiyallahu an, karena ini kebetulan di Irak Imam Syafi'i lahirnya di Ghazata di jalur Gaza Pak. Beliau Imam Syafi'i pernah menyampaikan di dalam kitab Tahdzibul Asma karya beliau Syekh Nawawi radhiyallahu an, santri Syekh Zakaria Al-Ansori, man sami'a biidnihi biudunihi soro hakian, siapa yang siap mendengarkan pakai telinganya, maka dia jadinya orang yang cerita. Saudaraku para pemirsa, kalau kita ngikuti live ini hanya pakai telinga kita, tentu hasilnya kita banyak cerita. Ceritakan gak apa-apa, bahwa kita harus menumpas habis seakar-akarnya kepada Mbak Alawi yang sangat luar biasa. Sampaikan, ceritakan gak apa-apa. Man sami'a bi udunihi soro hakian, siapa yang mendengar pakai telinganya, tentu dia akan menjadi banyak cerita. Kemudian beliau menyampaikan, waman asgha biqalbihi kana wa'iyan, siapa yang betul-betul menyimak, tidak hanya pakai telinga tapi menyimak betul dengan kolbu, pakai hatinya. Apa yang terjadi? Kana wa'iyan, orang tersebut menjadi orang yang betul-betul bisa menjaga. Waman wa'adha bi fi'li kana hadian, siapa saja yang siap memberi mau'idhah, memberi tutur kata, tidak hanya lisan tapi bi fi'li, dengan langkah perbuatannya, kana hadian, berarti dia orang yang bawa hidayah, orang yang membawa petunjuk. Dari ini live channel Unik Nusantara Pancasila, ayo jangan hanya cerita tok bahwa kita ini harus menghabisi akar-akarnya, tapi tolong sebagai PR kita bersama, taruh dalam dada, taruh di sanubari kita demi menjaga NKRI. Jadi setelah lihat live Unik, ayo sambung lidah, cerita dari rumah ke rumah, dari medsos ke medsos, ayo kita cerita. Tolong sebagai catatan kolbu kita
demi menjaga NKRI. Dan tidak hanya itu, harus dia buktikan, harus siap memberi hadian, memberi hidayah, petunjuk. Begini loh orang yang cinta tanah air. Jadi memberi saran yang hebat adalah dengan perbuatannya. Karena kalau kita hanya banyak bicara mungkin di telinga risih. Kata Imam Syafi'i, man wa'adha bi fi'lihi, siapa yang mau menasihati, ngasih mauidhah dengan fi'lunya, dengan perbuatannya, berarti dia statusnya hadian, orang yang membawa hidayah, orang yang membawa petunjuk. Beliau juga menyampaikan, masih makalah beliau, al ilmu ma nafa'a, yang namanya ilmu adalah apapun bentuknya, yang penting bermanfaat, itu ilmu. Kata Imam Syafi'i yang dianggap remeh oleh Ba'alawi, beliau menyampaikan al ilmu ma nafa'a, yang namanya ilmu adalah apapun yang bermanfaat, yang berguna untuk nusa dan bangsa, itulah ilmu. Ayo berlomba-lomba menanam hal-hal yang berguna untuk negeri kita tercinta. Walaisal ilmu ma khufidho, bukannya ilmu itu suatu yang dihafal, bukan. Kita hafal ribuan hadis, hafal apa, bukan itu ilmu, bukan. Ini Imam Syafi'i radhiyallahu an. Bukan sesuatu yang dihafalkan itu ilmu, bukan. Tapi ilmu adalah manfaat, yang bisa bermanfaat, yang bisa berguna untuk saudara kita dari Sabang sampai Merauke, itulah ilmu. Makanya hati-hati, kadang hanya pecinta habaib meremehkan pribumi, dianggap tidak berilmu, padahal langkah-langkah mereka, langkah-langkah saudara kita betul-betul memberi manfaat, memberi guna kepada anak bangsa, itu ilmu. Jangan dibodohin mereka yang berjubah, jangan. Naudzubillah min dalik. Pegang kaul Imam Syafi'i, yang namanya ilmu bukan yang keluar dari mereka berjubah, bukan dari para habaib yang sok ahli salawat, bukan. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, al ilmu ma nafa'a, yang namanya ilmu apapun bentuknya, yang penting bermanfaat, berguna, itulah ilmu. Hati-hati, nelayan ilmunya banyak, bisa ngasih makan dari Sabang sampai Merauke, ngasih ikan, betul Pak? Mencerdaskan. Loh, jangan kau hina rakyat pribumi, kau pesek-pesekan. Antum jahilun, kamu yang goblok. Para nelayan, para petani, minal ulama, orang-orang yang berilmu. Sembrono. Tadi sampaikan lagi, bukannya ilmu itu sesuatu yang harus dihafalkan, yang dihafalkan sampai hafal, itu bukan ilmu, bukan. Tapi mana yang bermanfaat, itulah ilmu. Dan beliau Imam Syafi'i menegaskan, innal ahmaqa ya'ishu liya'kula, yang namanya orang yang goblok, naudzubillah, mohon maaf, orang yang gombrong, kata orang Jawa, orang goblok adalah hidupnya hanya satu, untuk makan. Ini orang yang tidak berilmu. Orang yang goblok adalah hidupnya untuk makan. Wa innal akila, adapun orang yang punya IQ cerdas, orang yang punya akal sehat, yakulu liyaisha, dia makan untuk hidup. Nah ini berbalik. Kalau yang goblok hidupnya untuk makan, kalau yang punya akal sehat makannya untuk hidup. Terakhir beliau, wa innal mu'min
Sungguh orang yang beriman, siapapun yang statusnya punya iman, ya isu liya'budallah, hidupnya satu untuk ngabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pas kalau diterapkan di Indonesia sesuai dasar satu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya hidup 24 jam ini harus Abdullah, menjadi hambanya Allah, menjadi hambanya Tuhan sesuai akidahnya masing-masing, sesuai lintas agama. Oh, ini ternyata Imam Syafi'i, Imam Maliki digoblok-goblokan. Imamnya yang mujtahid, yang hebat aja digoblokkan, diremehkan, apalagi ulamanya. Akhirnya terus berkembang. NU, ulama, Muhammadiyah dianggap sampah. NU, ulama dianggap organisasi yang bertopeng. Loh, ini terbalik semuanya. Bahwa mereka sendirilah yang harus sadar diri. Kita ini harus yakin, saya kira satu pemahaman, kalau imigran ini pendatang sebagai tamu, ya harus berterima kasih. Harus minimal tuh kayak budaknya lah ya. Sekarang berbalik, pribumi tuan rumah dibalik menjadi hambanya. Lihat tempeleng dari Sabang sampai Merauke. Ajaran Islam tidak begitu. Islam adalah menghapus perbudakan, harus merdeka. Ini yang kita harus selalu melawan, langkah-langkah, bicara-bicara hal-hal yang disampaikan oleh Ba'alawi yang sangat keterlaluan. Naudzubillah min dzalik.